Rever the History. Rever the History. Ceritanya fiktif belaka. Jika terdapat kesalahan karakter, cerita, tempat, dan nama, itu hanyalah kebetulan semata dan tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik Anda. Selamat membaca. Pada Perang Dunia Pertama, terjadi berbagai macam kejadian yang luar biasa. Namun kejadian-kejadian itu tersembunyi dari muka publik. Banyak hal yang tidak diketahui oleh masyarakat. Perang Dunia Pertama berawal dari sebuah partai politik Jerman yang berkeinginan menguasai bumi dan mengakibatkan perang di mana-mana untuk melawan mereka. Namun di dalam tubuh Nazi terdapat seorang yang berkeinginan keras untuk menguasai bumi, dan dia melakukan berbagai macam penelitian untuk mendapatkan kekuatan yang terkuat, hingga akhirnya sebuah bongkahan batu jatuh dari langit. Sebuah batu yang dimodifikasi dalam waktu yang sangat lama dan membuat keresahan di bumi ratus-ratus tahun kemudian. Apa yang sedang kau lakukan? Aku hanya mengamati batu ini. Keterangan. Jika terdapat tanda ini, itu berarti bagian halaman masa lalu dalam cerita. Siapa kau? Zrap. Kau memaksaku melakukannya. Sial kau, Fiz. Sebenarnya siapa kau ini? Kenapa kau tahu namaku? Kalau kau tak ingin melihat panggungmu sendiri, cepat jawab. Kau tahu siapa aku, Fiz? Sejarah membuatmu lupa akan diriku, Fiz. Dan kau tak perlu membela coach dan para pembuat kekacauan ini. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Ilmu pengobatan ninjaku sudah menghentikan pendarahan mereka. Semoga mereka dapat bertahan. Kau tahu batu-batu alfa, batu yang jatuh ke bumi saat Perang Dunia Pertama, dan siapa yang merubahnya menjadi senjata yang paling hebat dalam seratusan tahun terakhir ini? Dia adalah Takagami, dan melakukan jutaan kali percobaan pada dirinya sendiri hingga wajahnya tak berbentuk, dan akhirnya dia berhasil, dan dia juga abadi. Aku juga dulu anggota coach, tapi sekarang aku tahu siapa yang harus dibunuh. Kau tahu, Fiz, aku tak mau jadi anggota orang jahat, tapi aku mau menjadi orang terkuat di bumi ini. Oleh karena itu, aku masuk PBB untuk memusnahkan kalian semua, dan dimulai dari Takagami. Bicaralah sepuasmu. Kau masih belum mengerti juga. Sayang sekali, dia belum kembali ke markas. Apa yang terjadi sebenarnya? Pak Ketua, bagaimana kalau kita kirim bala bantuan? Jangan terburu-buru. Aku tak ingin ada korban lain. Beratus-ratus tahun yang lalu, setelah Takagami berhasil membuat dirinya menjadi senjata yang paling hebat, tepatnya tahun 2100 Masehi. Pada tahun 1935, sebenarnya Takagami sudah mati, dimakan usia. Namun pengobatan itu berhasil di masa akhirnya dan membuatnya abadi sampai sekarang. Pengobatan yang dia lakukan dengan menganalisa batu alfa. Lalu dia melanjutkan penelitiannya untuk menjadikannya senjata paling hebat, hingga pada akhirnya tahun 2100 dia mulai menyerang seiring dengan dirinya yang telah menjadi senjata terhebat. Dia menjadi kuat dan tak terkalahkan. Lalu dia melanjutkannya misinya dengan menghancurkan kota demi kota, bahkan negara demi negara, dimulai dari Jepang, tempat kelahirannya. Kau tahu kenapa dia pakai masker? Itu karena dia kena COVID-19. Bukan, dia menghancurkan kota-kota di Jepang menggunakan bau yang mematikan. Masker yang digunakan adalah masker khusus satu-satunya yang bisa menangkal bau mematikan itu. Hingga akhirnya Jepang menjadi sejarah. 90% penduduknya tewas dan Takagami melanjutkannya ke negara lain. Tahun demi tahun berlalu hingga pada akhirnya Takagami bertemu Jack.
Jika tanya siapa Jack, Jack sama seperti Takegami, seorang peneliti yang gila akan kekuatan dan kekuasaan. Mereka berdua pun mengobrak-abrik bumi. Semua negara hampir menjadi sejarah. Hanya beberapa negara yang belum dan masih kuat bertahan. PBB pun kewalahan. Sial, ini lebih parah dari apapun. Lapor Pak, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Ya, suruh dia masuk. Perkenalkan, Pak, namaku Joe Train. Aku ingin memperkenalkan kepada Bapak sebuah alat dan kekuatan tak terhingga yang baru kuciptakan dari bahan bumi yang baru aku temukan. Terus apa hubungannya denganku? Aku ingin Bapak tahu benda ini bisa mengalahkan Takegami Rev 312. Benda ini sangat kuat dan hebat. Apa benda ini? Semacam bom? Tidak Pak, ini bukan bom. Benda ini adalah benda yang bisa mengeluarkan tenaga yang kuat berulang-ulang dan terus bertambah. Oleh karena itu, aku beri nama Rev 312 yang berarti pengulangan, F forever, 312 percobaan ke 312 kali. Dengan begitu Takegami pasti dapat dikalahkan. Ayo Gondol, apa benda itu benar-benar bisa digunakan? Hah? Apakah dia anggota PBB juga? Ya, dia juga anggota PBB. Dia bergerak di bidang penelitian tenaga super untuk mengalahkan Takegami. Namun semuanya gagal total dan dia menjadi sangat maniak. Bahkan anaknya sendiri jadi bahan percobaan. Dengan kata lain, dia sama seperti Muna dan dia saja gagal yang sudah bertahun-tahun meneliti. Apalagi kamu, Nak. Pak, ketua, aku setuju denganmu. Mungkin orang itu tidak sehebat atau lebih hebat dari penelitian kita, John Firman. Jadi usir saja dia, Pak. Apa maksudmu, ha? Kau tidak tahu yang sudah banyak orang yang mana bicara. Sepertimu datang kemari. Pak, dengarkan aku, ini berbeda. Sepertinya tempat yang menarik untuk dihancurkan. Kau benar Jack, di kota ini banyak petarung yang mengincar kepala kita. Jadi apa boleh buat? Hahaha. Cuing! Boom 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 duar zret. Zrat. Tuh orang gila itu sedang beraksi di kota kita, Firman. Sehingga kita memang lemah kan dan tak berdaya. Wiman, aku kenal seseorang. Mungkin dia bisa bantu. Zetsu, apa kalian ingin menyelamatkan dunia? Wow, Farton. Itu mustahil bro. Aku memang seorang pencipta mesin tercepat di dunia. Tapi bro, yakinlah bahwa kau bukan orang yang pertama yang datang pada aku dan membawa masalah ini. 4 orang bodoh ingin jadi pahlawan. Kalian tahu? Itu lucu sekali. Telingaku yang salah atau barusan bayangan itu membilang kita bodoh? Harus kalian tahu, Jack adalah temanku. Kami berteman dari SD sampai sekarang. Dan setelah kalian tahu, aku bisa mengalahkan mereka. Siapakah dirimu, duhai bayangan? Asal kalian tahu, Jack menghancurkan dunia ini itu hanya untuk kesenangan dan kekuatan yang dia dapat adalah hasil dari penelitiannya. Dia sebenarnya anak yang baik, namun dia sering direcehkan waktu kecil. Dan akhirnya dia melakukan penelitian untuk menjadi kuat dan menghancurkan dunia ini. Katanya semua orang pantas mendapatkannya. Dan aku kemari hanya untuk memberi kalian ide yang sangat cemerlang. Tunggu sebentar, apakah kau sengaja ingin bertemu kami atau kau itu apa? Sayangnya aku sebenarnya sering berada di sini melihat orang meminta tolong pada Farton untuk diberikan ramuan kuat. Namun sayangnya aku banyak sekali dan bosan melihat orang minum nitro. Jadi kita harus minum nitro? Begitu? Itu konyol, man. Idenya adalah kalian salah memilih orang. Kalian harus memilih peneliti yang sebenarnya untuk membantu kalian, dan bukan orang ini. Jadi itu idenya sangat membantu. Terima kasih. Kokok. Baiklah, idenya bukan cuma itu. Kalian tahu PBB di sana banyak peneliti. Oh iya, aku ingat. Aku pernah mengenal seorang di PBB namanya John Firman. Hei, apa yang kalian tunggu? Cepat naik, kita harus ke PBB sekarang. Viper. Aku Viper. Dan apa mau sebenarnya?
Ayo kita bekerja sama. Kau sudah gila, Jo. Benar-benar gila. Idemu itu tak masuk akal, Jo. Ini ide yang sangat sempurna. Sebuah organisasi yang dipenuhi orang jahat untuk mengalahkan satu orang jahat. Lalu siapa yang mengalahkan orang-orang di organisasimu itu? Tentu saja kita, PBB. Karena kita yang menciptakan, tentu kita bisa menghancurkannya, membubarkannya, ya kan? Idemu itu terlalu beresiko, Jo. Carilah ide lain. Atau kau pecat. Rapat cukup untuk hari ini. Sial, mereka pikir mereka siapa? Mengabaikan ciptaanku. John Firman. Hei, apa kabar teman? Lama tak jumpa. Wah, iya nih. Jadi ada cerita apalah? Ya aku tahu kan tentang kami. Aku datang ke sini untuk meminta seorang peneliti darimu. Wah, bagus itu. Aku juga sedang membuat sebuah organisasi yang hebat untuk kalahkan dia. Di sini punya banyak peneliti, tapi syaratnya kamu harus bergabung dengan organisasiku. Apa? Organisasi jahat? Kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak usah. Itu orangnya yang tadi. Hei, kau yang mengusirku, beraninya kau. Akan kutuntut kau atas perbuatan yang tak menyenangkan. Kau tahu itu kan? Begini, apapun yang terjadi, aku minta maaf. Sebagainya aku bawakan kau sesuatu. Aku sengaja mengusirmu agar kita bisa dapat bekerja sama. Dan aku membawakanmu kelinci percobaan. Bagaimana? Kamu mau kerjasama? Baiklah kalau begitu. Akhirnya mereka membentuk organisasi Coach dan mengubah 5 orang pemuda itu tadi menjadi sangat kuat dengan memasukkan Rever. Aku bisa mengidentifikasi Rev 312 ini. Benda ini akan terus tersambung langsung ke DNA penggunanya. Siapa kalian? Ini Viper. Sudah lama kita tak jumpa. Apa kabar, bro? Kau sudah sangat berubah, Jack. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini, tak kami. Jadi mau kalian mati ya? Kalian akan mendapatkannya. Zru. Stang. Buff. Kalian akan kalah. Serang. Zep. Benar saja bahwa lawan 5 orang. Sial, mereka kuat juga. Dari mana mereka dapat kekuatan? Mereka saling mengadu kekuatan. Baiklah, kalau gitu aku juga akan berjuang. Kita memang berteman, Jack. Tapi dulu sebelum kamu menjadi monster dan musnahkan semua ras manusia. Sial, bagus. Buk tua. Sial, Jack, kau tahu boleh mati. Hanya kau dan aku yang dapat menguasai bumi. Sial, apa yang mereka lakukan? Kenapa? Sial, siapa itu? Syukurlah, jangan itu menyerap energiku. Yang tadi itu apa? Sepertinya ada yang membantu mereka. Kita tidak akan menyerahkan kalau mereka punya bantuan. Itu tergantung seberapa kuat bantuan mereka. Zorex. Apa? Dia muncul dari lubang cacing. Siapa orang ini? Kurasa bantuan mereka memang kuat dan mampu membuat lubang cacing. Kita akan pergi setelah aku mencincang untuk kami.